Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah kita tahu, aplikasi Syakat adalah aplikasi yang paling sering digunakan oleh mahasiswa Dayatama. Pada aplikasi ini mahasiswa bisa melihat jadwal kuliah, melihat nilai, jadwal UTS, FRS, KHS, dan transkrip ya. Nah, mahasiswa yang ingin mengakses Syakat ini mereka ingin mengakses informasi pada Syakat lebih cepat, yaitu menggunakan mobile phone ya, karena mayoritas juga mahasiswa-mahasiswa di Bidetama itu sering menggunakan mobile phone, baik pekerja ataupun mahasiswa reguler gitu. Namun sayangnya aplikasi Siakat ini masih belum teroptimisasi baik untuk mobile, sehingga masih banyak menyulitkan teman-teman mahasiswa. Nah, nanti pada presentasi ini kita akan membahas breakdown website Siakat, kemudian kita akan mengajukan skema navigasi dan menu yang baru. Oke. Pada agenda presentasi saat ini itu akan membahas user persona, di mana user-user yang akan mengakses website Yakat, kemudian melakukan breakdown website, yaitu melakukan berdasarkan mental model, HTA, dan prinsip-prinsip usability, dan yang terakhir kita akan mengajukan struktur menu dan skema navigasi yang baru, termasuk pemilihan window dan pemilihan input-output device. Oke, yang pertama adalah kita akan menjelaskan user persona atau user yang akan mengakses aplikasi si akad. Di sini kita menggunakan kelompok kita sendiri atau nama-nama dari kelompok kita sendiri untuk sebagai user personanya, sehingga harapannya kita mendapatkan sudut pandang yang jelas bagaimana nanti akan mengembangkan si mobile desain apps-nya. Yang pertama ada saya, yaitu Marcel Maulana Farezi, yaitu seorang pekerja di sebuah perusahaan IT yang terbiasa dengan teknologi komputer dalam pengembangan sistem teknologi informasi. Nah, si Marcel Maulana Farezi ini bekerja sebagai full stack developer berumur 22 tahun. Dia juga berpengalaman melakukan pengembangan website, sehingga harapannya nanti si Marcel Maulana Farezi ini dapat pandangan jelas bagaimana seharusnya aplikasi mobile ini didesain gitu atau dikembangkan. Oke, yang selanjutnya itu ada Lestari Budi Sari juga. Dia ada seorang front-end developer berumur 23 tahun di perusahaan swasta yang bergerak di bidang teknologi. Dia sehari-harinya itu melakukan pekerjaan, melakukan maintenance pada produk-produk yang dimiliki perusahaan. Sehingga karena dia adalah seorang front-end developer, harapannya dia nanti pada saat membuat desain mobilenya bisa mendapatkan pandangan yang jelas bagaimana orang front end developer ini membuat desain aplikasi yang seharusnya itu seperti apa gitu. Nah, yang terakhir itu ada Lutfi Fauzi. Lutfi Fauzi ini seorang pekerja manufaktur di kesehariannya itu tidak menggunakan komputer dan tidak memiliki pengalaman bagaimana membangun sebuah website atau website dibangun di mobile apps. Nah, ini juga akan sebagai kita gunakan sebagai benchmark bagaimana seharusnya si aplikasi mobile itu di aplikasi desain mobile itu dibangun dengan benchmarknya itu seorang yang tidak mempunyai pengalaman dan lebih sering menggunakan smartphone sebagai alat komunikasi. Seorang Lutfi Fauzi ini berumur 24 tahun yang bekerja sebagai seorang teknisi. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan breakdown website Siakat yang akan dijelaskan oleh Lestari Budi Puspitasari. Silahkan. Baik, terima kasih. Kita lanjut di step 2, yaitu mengenali bisnis function ya. Di sini kita menganalisis dari sisi mental model dan hierarchical task analysis. Yang pertama ini di mental model ada 4 fitur yang kita teliti, yang kita ajukan di sini adalah login akun Syakat, lalu membuat target nilai, lalu membuat proses pembayaran untuk budgeting, lalu membuat planning exam. Yang pertama di sini ada login Syakat, di mana yang dilakukan adalah membuka akun Syakat, memasukkan username dan password, lalu memasukkan captcha, klik button login, lalu selesai. Tools yang digunakan kurang lebih sama untuk keempat step ini, yaitu komputer personal, lalu smartphone, keyboard, mouse, dan printer. Di fitur selanjutnya pun menggunakan tools yang sama, hanya dibedakan dalam stepnya, yaitu masuk ke halaman KHS lalu dia melakukan pencetakan nilai KHS. Bisa dilanjut ke step selanjutnya. Nah, di sini juga sama. Untuk proses pembayaran budgeting ini dia mencetak
riwayat transaksi, dan lalu yang keempat membuat planning exam ini dia membuka halaman jadwal exam, lalu memfilternya sesuai jadwal exam yang ingin dilihat. Lanjut. Di HTA ini, yang pertama itu fitur mencetak nilai KHS. Step yang pertama ini login akun si akad. Login akun si akad ini harus masukkan username, password, captcha, lalu mengklik login. Yang kedua adalah masuk ke halaman KHS. Yang harus dilakukan adalah mengarahkan kursor ke arah menu hasil studi, lalu memilih menu KHS. Yang ketiga menampilkan halaman nilai KHS, yaitu pemilih semester yang akan dicetak, lalu mengklik filter. Yang keempat, cetak nilai KHS, lalu mengklik button cetak, menampilkan file dalam bentuk PDF. Lanjut. Di step yang kedua ini ada melihat jadwal kuliah ganjil. Step login dan masuk ke halaman jadwal kuliah ini kurang lebih sama, yaitu mengarahkan kursornya ke menu jadwal kuliah, lalu memilih jadwal kuliah. Yang ketiga, menampilkan semester ganjil, yaitu memilih semester ganjil, mengklik kolom semester, lalu memilih semester yang diinginkan, lalu mengklik button filter. Lanjut. Nah, untuk fitur yang ketiga ini mencetak KRS ganjil, login dan masuk ke halaman KRS sama seperti halaman sebelumnya, mengarahkan kursor ke menu KRS. Yang step ketiganya menampilkan nilai ganjil, pilih semester ganjil, mengklik kolom semester, lalu memilih semester yang diinginkan, mengklik button filter, lalu mengklik button cetak dan menampilkan file dalam bentuk PDF. Lanjut di step 3 ini adalah untuk prinsip usability ya. Bisa dilanjut aja langsung. Yang pertama ini learnability, tidak adanya panduan singkat atau tutorial yang dapat memudahkan pengguna baru dalam mengakses aplikasi dan pengguna fitur yang ada. Jadi pengguna baru ini tidak mengetahui apa aja fitur yang ada dalam aplikasi ini. Lanjut. Yang kedua, efisiensi. Proses pencarian jadwal atau pencetakan KHS dan KRS tidak optimal, yang mungkin akan memerlukan lebih banyak langkah atau interaksi yang diinginkan, padahal sebetulnya dapat dibuat lebih sederhana dan mudah. Lanjut. Lalu memorability, di sini yang kita temukan adalah selection menu yang tidak sesuai pada standarnya ya. Di sini di si akad ini dia menampilkannya seperti text box, tapi harusnya dia selection. Itu aja. Lanjut. Nah, di sini error and security yang kita temukan ini harus meningkatkan kualitas pesan kesalahan ya, karena kualitas pesan kesalahan di sini tidak sesuai dan kurang menarik. Lanjut. Di satisfaction ini tidak ada opsi yang cukup untuk pengguna memberikan umpan balik atau evaluasi, yang sebetulnya jika diberikan atau diadakan dapat membuat aplikasi jauh lebih baik ke depannya. Lanjut. Oke. Untuk step 4 ini akan dilanjutkan oleh Lutfi Fauzi. Silakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya di step 4 ini kita akan melakukan perancangan. Kita akan membuat menu yang baru dari sistem menu, lanjut ke skema navigasi dengan melakukan pemilihan struktur menu. Nah, di step 4 ini next, struktur menu yang kita pilih yaitu struktur connected menu. Nah, struktur connected menu ini memungkinkan pengguna untuk dapat mengakses menu-menu dengan lebih mudah. Karena basic dari pembangunan aplikasi ini kita inginkan membangun aplikasi di mobile apps, maka struktur menu yang kita pilih pun harus mudah untuk mengakses keseluruhan menu. Nah, di sini dari beranda kita bisa mengakses 4 menu utama lainnya, seperti administrasi, perkuliahan, hasil studi, dan jadwal secara langsung. Dan juga akan disediakan menu-menu lain dalam bentuk kotakan hitam mungkin nantinya. Kita terdiri dari nilai ujian, target nilai, dan menu-menu lainnya yang bisa diakses langsung seperti transkrip. Oke, next. Nah, untuk skema navigasinya, seperti yang tadi telah dijelaskan dari struktur menu, kita ada 4 menu utama, atau bisa dibilang 5 karena di sini home kita jadikan sebagai menu, dan
beberapa submenu lainnya seperti jadwal kuliah, target nilai, KHS, SKPI, dan lain-lainnya yang masuk di dalam menu-menu utama tadi. Oke, next, skema navigasi. Nah, di sini juga masih sama. Ada menu FRS, target nilai, dan ada menu nilai ujian yang masuk ke dalam hasil maupun perkuliahan. Oke, next, di step selanjutnya ini merupakan step 5. Kita melakukan pemilihan tipe Windows yang akan digunakan. Nah, tipe Windows yang akan digunakan yang pertama primary Windows. Nah, primary Windows di sini yang digunakan adalah halaman utama dan halaman lainnya. Karena navigasi setiap halaman ini diatur dalam navigasi bar yang terdapat di bawah maupun di atas. Nah, ini pengguna akan terus menggunakan navigasi tersebut. Oke, next. Kita juga menggunakan dialog box. Nah, dialog box ini kita gunakan sebagai interaksi dari sistem bahwa atau kita bisa sering sebut feedback dari sistem kepada pengguna bahwa apa yang telah dilakukan pengguna telah dilaksanakan oleh sistem atau yang telah dilakukan berhasil. Oke, next, di step 6 selanjutnya kita memilih device yang akan digunakan yang cocok untuk sistem yang akan dibangun. Nah, pertama input device yang digunakan yaitu hanya touchscreen karena kita menggunakan smartphone saja sebagai device utama. Nah, untuk outputnya juga kita hanya memerlukan smartphone screen karena aplikasi yang akan dibuat yaitu mobile apps. Oke, next. Nah, untuk di step 7 dilanjutkan lagi penjelasannya oleh Lestari Budi. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk step 7 ini adalah screen based control ya, beberapa komponen yang akan kita gunakan di aplikasi yang akan dibangun. Yang pertama ada operable buttons. Operable button ini digunakan untuk beberapa halaman yang memerlukan aksi tambahan yang diharapkan aksinya dapat dilakukan segera. Untuk di sini menunya untuk di sini komponen yang kita gunakan itu seperti contohnya button masuk ya. Ini button ini digunakan di halaman login yang aksinya kita butuhkan segera. Lanjut. Yang kedua ada text entry atau read only control. Di sini yang kita gunakan komponennya sebagai berikut. Ada untuk di username, password, dan search ya. Komponen ini akan digunakan untuk halaman login yang membutuhkan aksi langsung yang lebih spesifik. Lanjut. Nah, yang ketiga ini ada selection control, di mana merupakan kontrol yang menyajikan semua kemungkinan alternatif kondisi ya, kayak kita nanti akan memilih beberapa filter di halaman kuliah dan lain sebagainya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.